Puji nama Tuhan, satu sukacita yang melimpah karena hari ini saya boleh kembali bertatap muka dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Selamat datang, selamat beribadah, selamat memuji dan menyembah Tuhan. Dan tentunya hari ini setiap kita boleh akan kembali belajar firman Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan dan memberkati kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membuka bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada siang hari ini di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 21. Saya tidak akan mengulangi pembacaan kita, tetapi saya mengajak kita untuk membaca dan mengingatkan ayat nats tema firman Tuhan dalam tahun ini akan kita pelajari bersama-sama sepanjang tahun ini. Di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 18. Amsal pasal 29 ayat 18. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Amsal pasal 29 ayat 18. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Tema tahunan kita berbicara tentang hidup yang dituntun oleh visi. Dan saya mengkolaborasikannya dengan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yang terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan berbicara tentang hidup baru dalam visi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedang ada dalam situasi yang disebut dengan situasi new normal, atau kehidupan di dalam cara yang baru, kehidupan normal di dalam cara yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita bicara tentang hidup baru atau hidup normal dalam cara yang baru, ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan, jauh sebelum hari ini kita bicara tentang new normal atau kehidupan baru, Alkitab sudah menuliskan kepada kita tentang hidup baru. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi tema firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, bicara tentang hidup baru dalam visi Tuhan. Sekali lagi, hidup baru di dalam visi Tuhan. Ayatnya Bapak Ibu bisa perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, ayat yang ke-17 dari 2 Korintus pasal 5 yang sudah kita baca. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah Tuhan yang kita pelajari pada saat ini. Hidup baru dalam visi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya hanya sekedar mau mengingatkan kepada kita bersama-sama, apa itu visi Tuhan. Saya sudah pernah khotbah dari kebenaran tentang berbicara tentang visi Tuhan. Saya hanya mengingatkan sekilas, apa itu visi Tuhan. Visi Tuhan itu berbicara tentang kehendak atau rencana Tuhan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan besar yang belum pernah dilakukan oleh orang lain dan dirinya sendiri, dengan tujuan untuk kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Jadi waktu kita bicara tentang visi, kita bicara tentang kehendak dan rencana Tuhan yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan waktu kita bicara tentang hidup baru dalam visi Tuhan, kita bicara tentang bagaimana kita menghidupi kehidupan baru dalam rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Waktu kita melihat dan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat 21, Rasul Paulus menuliskan kebenaran firman Tuhan ini. Dia berbicara tentang dampak dari kematian Kristus di atas kayu salib untuk hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ayat-ayat ini bicara tentang dampak dari kematian Kristus terhadap hidup kita sebagai orang percaya. Ada dua dampak yang terjadi. Yang pertama, dampak kematian Kristus itu berbicara tentang mengubah hidup kita. Itu sebabnya ayat 17 berkata, mengubah kehidupan kita dari yang lama menjadi yang baru. Jadi kita menghidupi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan yang kedua bicara tentang orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Tuhan, itu akan menghasilkan kehidupan yang berdampak bagi lingkungannya.
Dengan kata lain, ada dampak hidup berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Jadi kehidupan kita dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saya mau mengajak saudara merenungkan bersama-sama pada pagi hari ini melalui pelajaran kita. Apakah ciri-ciri hidup baru dalam visi Tuhan itu? Apakah ciri-ciri hidup baru dalam visi Tuhan? Kita akan belajar memahami apa yang menjadi ciri-ciri yang melekat dalam diri orang Kristen, yang melekat dalam diri orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, yang akan menjadi tanda bahwa seseorang itu hidup baru dalam kehendak Tuhan. Hidup baru dalam rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, mari kita lihat bersama-sama. Tanda yang pertama atau ciri-ciri yang pertama yang melekat dalam diri kita sebagai orang Kristen yang menandakan bahwa kita sudah hidup dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, adalah orang yang berada di dalam Kristus. Atau setiap orang yang hidup di dalam Kristus. Jadi ciri yang pertama yang melekat kepada setiap orang-orang Kristen yang menandakan bahwa dia sudah hidup baru di dalam Kristus, dalam kehendak dan rencana Tuhan, ialah orang-orang yang berada di dalam Kristus. Firman Tuhan kembali kepada ayat tema kita. Dikatakan di sana, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan ayat ini. Firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Tanpa orang hidup di dalam Kristus, dia tidak akan pernah menjadi ciptaan baru. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah makna dari hidup di dalam Kristus itu? Apa makna atau apa arti hidup di dalam Kristus? Makna Tuhan Yesus Kristus, melekat pada Kristus, bersekutu dengan Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 dengan jelas menuliskan kepada kita, barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup, kata firman Tuhan. Artinya setiap orang yang mengakui bahwa ia ada di dalam Kristus, maka sifat-sifat Kristus, karakter Kristus, tindakan Kristus, cara hidup Kristus itu akan melekat pada dirinya. Itu sebabnya makna yang kedua saya katakan bahwa hidup itu sama seperti Kristus, memiliki perilaku atau karakter seperti yang dikenakan oleh Kristus. Jadi hari ini orang akan melihat melalui hidup kita ada cermin Kristus yang keluar. Ada kehidupan Kristus yang nampak dalam diri kita, dalam diri orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Dan makna yang ketiga berbicara tentang hidup orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi waktu kita berbicara tentang hidup di dalam Kristus, kita bicara tentang ada kehidupan Kristus yang menguasai hidup kita sepenuhnya. Dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca bahwa bagaimana kita dapat hidup di dalam Kristus. Firman Tuhan menuliskan kepada kita di dalam ayat yang ke-21 bahwa Yesuslah yang mengerjakannya bagi kita sehingga kita dapat hidup di dalam Dia. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi setiap kita dapat hidup di dalam Kristus karena Kristus yang mengerjakan di dalam diri kita, yang membenarkan hidup kita. Karena begini Bapak Ibu, tujuan utama Allah ketika Allah menciptakan setiap kita, menciptakan saya dan saudara, tujuan utamanya adalah untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika dosa masuk, semua tujuan itu menjadi rusak. Sehingga satu-satunya cara supaya manusia kembali kepada tujuan Allah semula untuk memuliakan nama Allah, maka Allah berinisiatif. Sekali lagi, Allah yang bertindak untuk apa? Untuk mengembalikan manusia kepada tujuan semula Allah menciptakannya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 3, 23-24 demikian.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita bisa dapat hidup di dalam Kristus, yaitu ketika Yesus Kristus membenarkan kita. Ketika Yesus Kristus menebus kita. Itu sebabnya kita dapat hidup dalam kehidupan yang baru, karena Kristuslah yang mengerti kita hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan menuliskan kepada kita di dalam Galatia pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 20 dikatakan di sana. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun kata Paulus, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Perhatikan, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orang-orang yang telah menerima pembenaran di dalam Kristus, firman Tuhan katakan bahwa orang-orang itu akan hidup di dalam Kristus. Kristus menjadi nyata dalam hidupnya, karena Kristus yang akan mendiami dia sepenuhnya. Itu sebabnya dia berkata, selanjutnya dikatakan dalam ayat ini, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagi aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kita bicara tentang hidup di dalam Kristus, kita sedang berbicara tentang orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Kristus sepenuhnya. Hidupnya dikendalikan oleh Kristus sepenuhnya. Karena Kristus sudah menjadi Tuhan, penguasa tunggal dalam kehidupannya. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa orang itu ada di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam dia? Firman Tuhan berkata, akan nyata dari sikap hidup kita hari lepas. Dari perbuatan kita, dari tindakan kita. Karena orang yang hidup dalam Kristus akan mencerminkan kehadiran Kristus dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya waktu kita bicara tentang hidup baru di dalam visi Tuhan, hidup baru di dalam kehendak Tuhan, hanya orang-orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya yang akan dapat hidup dalam kehendak Tuhan. Dia akan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Dia akan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup. Dia akan mengerti bagaimana dia dapat menjalani kehidupnya dalam kehendak Tuhan. Karena ada Kristus yang menguasai. Jadi ciri yang pertama yang melekat dalam diri orang-orang yang hidup baru dalam visi Tuhan, hidup baru dalam kehendak Tuhan adalah Kristus hidup dalam hidup. Atau hidup dalam Kristus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ciri yang kedua. Apakah ciri yang kedua yang melekat dalam kehidupan orang-orang Kristen yang menandakan bahwa hari ini kita hidup baru dalam kehendak Tuhan, dalam visi Tuhan. Yang kedua kita berbicara tentang setiap orang yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Sekali lagi, waktu kita bicara tentang orang-orang yang hidup baru dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, adalah orang-orang yang tidak lagi hidup untuk dirinya. Perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berbicara di dalam ayat yang ke-15. Dikatakan di sana, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan mereka. Jelas sekali Paulus berkata bahwa setiap orang yang hidup di dalam Kristus itu menjadi kepunyaan Kristus. Dia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi dampak yang ditimbulkan dari kematian Kristus atas hidup orang-orang percaya, kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi. Itu sebabnya dalam poin ini saya katakan bahwa setiap orang yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi dia tidak lagi berpusat kepada egosentrisnya. Dia berpusat kepada teosentris, berpusat kepada Tuhan. Dan dalam poin ini kita akan dapat melihat Bapak Ibu, tingkat kedewasaan rohani seseorang di dalam Tuhan.
Karena kita akan dapat melihat apakah kita sudah dewasa secara rohani atau masih kanak-kanak secara rohani. Waktu kita bicara tentang apakah hari ini kita masih hidup untuk diri kita sendiri atau untuk Tuhan. Jelas sekali dari bagian ini kita akan menyaksikan sifat sikap hidup setiap orang. Lebih lagi hidup kita. Kalau kita masih berpusat pada diri kita sendiri, kita masih menjalankan kehidupan kita hanya berpusat kepada diri kita sendiri, maka saya mau katakan kita belum ada dalam kehidupan yang baru dalam kehendak. Kita dapat menilai apakah hari ini kita sudah semakin dewasa secara rohani. Ukurannya adalah apakah setiap kita hari ini masih berpusat kepada diri kita sendiri. Tadi pagi saya katakan mudah sekali untuk kita melihat dan mengoreksi diri kita sebagai anak Tuhan. Apakah kita ini hidup sudah semakin bertumbuh, dewasa secara rohani, atau masih kanak-kanak? Sebab ada dua perbedaan sifat yang sangat mencolok antara orang dewasa dengan anak-anak. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak, Bapak Ibu bisa menyaksikan dan buat penelitian. Bagaimana sifat anak-anak itu? Sifat anak-anak itu adalah sifat yang mudah marah. Sifat anak-anak itu sifat yang mau menang sendiri. Sekalipun orang lain salah, dia tetap merasa dirinya menang. Sekalipun orang lain benar, dia tetap merasa dirinya benar. Dia tidak mau direndahkan. Dia selalu mau diperhatikan terus. Dia hanya mau menang sendiri. Itulah sifat dari anak-anak. Kalau Bapak Ibu lihat sifat anak-anak itu sangat mencerminkan tentang kehidupan kita secara rohani. Demikian halnya waktu kita bicara tentang sifat anak-anak secara rohani. Kalau hari ini kita hanya menganggap diri kita yang paling benar, tidak ada benarnya dalam hidup orang lain, kita merasa diri kita yang paling diutamakan dan kita mau selalu diutamakan, maka kita belum dewasa secara rohani. Kita masih anak-anak. Kenapa? Karena kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Itu semua saya katakan tadi, kita dapat mengukur kedewasaan rohani kita dan kedewasaan orang di sekitar kita dalam hal rohani. Ketika kita dapat mengukurnya, kita dapat bersikap dalam hidup kita setiap hari dalam menjalani hidup. Bagaimana kita harus dewasa secara rohani. Saudara perhatikan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Galatia dia berkata demikian. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Artinya waktu Paulus ada dalam kehidupannya yang baru, dia meninggalkan semua sifat egosentrisnya. Bapak Ibu bisa perhatikan cerita tentang Paulus. Ketika dia belum mengenal Tuhan, semua berpusat pada dirinya. Begitu bangganya dia. Dia disanjung, dia dihormati oleh orang lain, dia dianggap hebat oleh para pengikutnya. Karena dia memenjarakan dan menghabisi begitu banyak orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi ketika dia sudah percaya kepada Yesus Kristus, ada perubahan yang sangat mendasar sekali. Di mana dia berkata bahwa dia hanya mau berkenan kepada Allah, bukan kepada manusia. Di dalam pasal 6, Bapak Ibu perhatikan dalam Alkitab kita. Ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-10 dia menulis. Saya membaca secara sekilas. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam jerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran orang miskin, namun memperkaya banyak orang sebagai orang yang tidak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ada perubahan dalam diri Paulus. Dia tidak lagi hidup dirinya sendiri. Dia hidup untuk Allah. Dia mencari keberkenanan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Itu sebabnya orang-orang yang hidup dalam kehidupan yang baru, yang berjalan dalam kehendak Tuhan, saya katakan sekali lagi adalah orang-orang yang tidak hidup dirinya sendiri. Hingga firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 4
ayat yang kelima demikian. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, kata Paulus, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak. Perhatikan kata bukan diri kami, tetapi Yesus Kristus. Pusat pemberitaan Paulus hanya Kristus. Kemudian dikatakan di dalam Kolose pasal 3:23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Paulus mengerti betul bahwa orang-orang yang hidup dalam Tuhan, dalam kehidupan yang baru, dalam rencana dan kehendak, adalah orang-orang yang tidak lagi. Bagaimana dengan kita? Sebab kedewasaan rohani kita ditunjuk. Kedewasaan rohani kita akan ditunjukkan dari sikap hidup kita hari ini. Saya katakan tadi, kalau kita masih suka minta puji, kalau kita masih suka mengeraskan hati, mudah kecewa, mudah merajuk, sedikit-sedikit menyalahkan orang lain tanpa memandang keadaan diri kita, maka sifat kita masih anak. Kita belum dewasa. Artinya kita masih berpusat pada diri kita. Kita tidak melihat keadaan yang ada di sekitar kita sebagai sesuatu untuk kita dapat membangun rohani kita semakin dewasa. Karena kita hanya merasa diri kita lah yang paling diutamakan. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup baru dalam kehendak, dalam visi adalah orang-orang yang tidak mementingkan. Hari ini dalam kehidupan kita yang baru, dalam kehidupan new normal kita tidak hidup untuk diri kita. Hari ini kita hidup untuk orang-orang di sekitar. Kita menjadi bagian dari orang-orang di sekitar. Saya katakan tadi pagi, kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, maka kita akan mati. Lambat laun kita menjadi orang yang akan mati. Bisa mati secara fisik, dan tentunya bisa mati secara rohani. Kenapa? Karena kita hanya hidup. Orang kalau mau hidup panjang, mari kita belajar untuk hidup bagi orang banyak. Sama-sama mengerti satu sama lain. Sama-sama menunjang, sama-sama mendukung, sama-sama hidup saling topang menopang satu sama lain. Itu artinya kita tidak hidup lagi untuk kita hidup untuk orang banyak. Tentunya kita hidup. Yang ketiga, yang terakhir, apakah ciri dari orang-orang yang hidup dalam hidup baru, dalam kehendak dan rencana Tuhan? Yang ketiga, kita bicara tentang setiap orang yang hidupnya menjadi teladan dalam hidup takut akan Tuhan. Saya ulangi sekali. Ciri yang melekat dalam diri orang-orang percaya yang hidup baru dalam visi dalam kehendak Tuhan adalah hidup di dalam Kristus. Yang kedua, hidup tidak lagi untuk diri. Dan yang ketiga adalah hidup menjadi teladan dalam hal takut akan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini di dalam ayatnya yang ke-1. Kamu tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Perhatikan ayat ini. Kami tahu apa itu arti takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuan utama Paulus dalam hidupnya adalah dia mau meyakinkan orang. Artinya dia mau setiap orang melihat hidupnya, melihat keteladanannya. Dalam hal apa? Bukan dalam pelayanannya saja, bukan dalam tindakannya saja, tapi yang paling utama Paulus katakan supaya dia menjadi teladan dalam takut akan Tuhan. Itu sebabnya dia katakan kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka hidup dalam takut akan Tuhan itu akan menjaga hidup kita supaya kita berjalan dalam rencana dan kehendak. Firman Tuhan katakan supaya kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya kita fokus pada panggilan kehendak Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 16, Paulus mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Lebih lanjut dia menuliskan di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan.
Panggilan kita adalah panggilan hidup menjadi teladan. Panggilan hidup kita sebagai orang-orang percaya supaya kita menjadi teladan. Dan yang paling utama Tuhan menghendaki supaya kita menjadi teladan dalam hidup takut. Karena waktu kita bicara hidup takut akan Tuhan, maka itu bicara tentang kehidupan kita yang benar-benar tidak lagi tertarik kepada kehidupan kita yang lama. Dan kita benar-benar meninggalkan hidup kita yang lama, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kecemaran. Kita hidup dalam perilaku hidup kita yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan menuliskan kepada kita di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 11 katakan di sana. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seiak sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, panggilan hidup kita adalah panggilan menjadi. Hari ini, bagaimana kita mengukur kehidupan rohani kita? Sudahkah setiap hari hidup kita menjadi? Yang paling utama adalah teladan dalam hal takut. Hidup kita yang ada dalam hidup, di mana kita menjalani dengan hidup yang benar. Saya percaya ketika kita hidup dalam takut akan, maka kita adalah orang-orang yang tidak akan terbebani ketika kita mulai hidup di masa new normal ini. Tidak akan ada yang membebani kita. Sebab kita akan menjadi orang-orang yang dapat lagi dengan mudahnya beradaptasi dengan situasi. Adalah orang-orang yang hidup dalam takut. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya bagi kita bahwa hidup baru dalam visi Tuhan adalah kehendak Tuhan bagi setiap umat yang percaya kepada. Hidup baru dalam visi Tuhan adalah rencana Tuhan dari semula. Kehendak Tuhan dari semula ketika Dia menciptakan kita. Dia mau supaya setiap kita hidup dalam. Karena itu Bapak Ibu, waktu kita bicara tentang hidup baru, mari kita mulai mengubah pikiran-pikiran kita dengan pikiran yang baru. Cara-cara hidup kita, cara pandang kita, sudut pandang kita dengan sudut pandang yang baru. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang egosentris, yang hanya melihat diri kita sendiri. Kita akan memandang segala sesuatu dengan luas dalam kacamata Tuhan, dalam kehidupan kita. Karena itu kita belajar bersama-sama bahwa ciri-ciri orang Kristen yang hidup baru dalam. Yang pertama, bahwa ia ada dalam hidup di dalam Kristus. Ada cermin Kristus yang terpancar dari hidup kita yang akan dilihat oleh orang-orang dunia dalam hidup kita. Yang kedua, kita bicara tentang hidup tidak untuk diri. Jadilah orang Kristen yang dewasa. Jangan jadi Kristen anak. Jangan jadi orang Kristen yang mudah merajuk. Jangan jadi orang Kristen yang hanya bisa mementingkan diri sendiri. Yang hanya mau menang sendiri. Jangan hanya mau diperhatikan saja. Tapi mari kita mulai menjadi orang Kristen yang dewasa. Yang dapat memperhatikan orang. Yang dapat menerima keadaan orang. Bukan hanya kita saja yang mau. Bukan hanya kehendak kita saja yang jadi. Mari kita belajar untuk merendahkan diri. Mengikuti kehendak orang lain. Karena di situ kita akan belajar menjadi semakin dewasa dalam Tuhan. Karena kalau tidak, kita tetap menjadi orang Kristen kanak-kanak yang hanya kalau kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita menjadi orang Kristen dewasa dan terus dewasa di dalam kuasa Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, kita bicara tentang hidup orang Kristen yang menjadi teladan dalam takut akan. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, selama ini kita sudah menjadi teladan dalam berjemaat, kita sudah menjadi teladan dalam melayani, kita sudah menjadi teladan dalam memberi kepada Tuhan, dalam mendukung pelayanan, dalam mendukung hamba-hamba Tuhan. Tapi yang paling utama saya mengingat hamba Tuhan, mari kita menjadi teladan dalam hal takut akan. Kita akan selalu ingat dalam setiap tindakan perbuatan hidup kita, kita hanya mau menyenangkan Tuhan. Ukurannya adalah menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya
orang-orang yang takut akan. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tindakan dosa. Mereka adalah orang-orang yang akan meninggalkan kehidupan perbuatan lama. Mereka akan benar-benar hidup baru dalam kehidupan dan kehendak. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa kepada Tuhan. Salam, selamat siang Bapak Ibu saudara saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan kita masih ada, sebenarnya kita ada oleh kemurahan Tuhan.